Kita tukar saja obatnya, biar cepat kita kuasai hartanya. Aku membeku saat mendengar kalimat itu. Tubuhku langsung dingin. Jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya hampir keluar dari dada. Dari balik pintu ruang tunggu, aku mendengar ibu mertuaku dan kakak iparku berbicara tentang kematianku. Namun yang paling menghancurkan bukanlah rencana mereka, melainkan satu nama yang ikut disebut dalam percakapan itu. Nama suamiku. Lelaki yang paling kupercaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, aku sedang dikelilingi orang-orang yang menunggu kematianku. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Aku sudah mendengar semuanya, dan sejak detik itu, aku mulai menyiapkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Yang bahkan, jika dicari celah sekecil apapun takkan ada yang tahu. Namun, sebelum masuk ke bagian yang paling menegangkan, saya ingin tahu, kalian sedang menonton dari mana? Tulis asal daerah kalian dan kata hadir. Mari kita lihat daerah mana yang paling banyak menonton video ini. Dan jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Selamat mendengarkan dan simak sampai selesai. Aku masih ingat dengan sangat jelas malam itu, malam yang mengubah seluruh hidupku. Malam ketika aku akhirnya tahu bahwa senyum yang selama ini diberikan keluarga suamiku ternyata hanyalah topeng. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang yang selama ini kupanggil keluarga ternyata sedang menunggu kematianku. Saat itu aku sedang terbaring di ruang rawat inap sebuah rumah sakit swasta. Tanganku masih dipasangi infus. Dadaku terasa sesak. Kepalaku berdenyut pelan. Dokter mengatakan aku mengalami komplikasi karena kelelahan dan tekanan darah yang tiba-tiba melonjak. Sebenarnya aku tidak terlalu khawatir. Aku hanya berpikir bahwa tubuhku memang sedang lelah. Beberapa bulan terakhir aku terlalu banyak bekerja mengurus perusahaan peninggalan ayahku. Ya, mungkin dari luar banyak orang mengira hidupku sempurna. Aku memiliki perusahaan distribusi bahan bangunan yang cukup besar. Aku memiliki rumah yang nyaman. Aku memiliki tabungan yang lebih dari cukup. Dan aku juga memiliki seorang suami. Setidaknya, aku dulu berpikir seperti itu. Namaku Rania. Usiaku 35 tahun. Dan aku adalah satu-satunya anak dari kedua orang tuaku yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Saat mereka meninggal, seluruh aset keluarga jatuh kepadaku. Perusahaan, rumah, tanah, semuanya. Awalnya aku tidak pernah berniat menikah. Aku terlalu sibuk bekerja. Sampai akhirnya aku bertemu Aldi, pria yang kemudian menjadi suamiku. Dia berbeda. Setidaknya begitu yang kupikirkan waktu itu. Ketika orang-orang lain mendekatiku karena kekayaan keluargaku, Aldi datang dengan kesederhanaannya. Dia bekerja sebagai supervisor di sebuah toko bangunan. Penghasilannya biasa saja. Penampilannya juga sederhana. Tapi dia selalu berhasil membuatku merasa dihargai, merasa dicintai, merasa menjadi manusia biasa. Bukan sekadar perempuan kaya. 2 tahun setelah perkenalan kami menikah. Dan sejak saat itulah kehidupanku perlahan berubah. Awalnya sangat halus, sangat pelan, sampai aku tidak menyadarinya. Mertuaku mulai sering datang ke rumah. Kakak iparku juga. Namanya Rati. Perempuan yang usianya 4 tahun lebih tua dariku. Di depan Aldi, dia selalu terlihat baik, ramah, murah senyum, suka membantuku. Tapi setiap kali hanya berdua denganku, ada sesuatu yang selalu membuatku tidak nyaman. Tatapannya, cara dia melihat rumahku, cara dia melihat mobilku, cara dia melihat laporan keuangan perusahaan yang terkadang ada di meja kerja. Seolah semua itu bukan milikku, melainkan sesuatu yang ingin dia miliki. Aku sempat mengabaikannya, karena aku tidak suka berprasangka buruk. Aku selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman. Ternyata aku salah, sangat salah. Malam itu sekitar pukul 11. Perawat baru saja mengganti infusku. Aldi mengatakan ingin pulang sebentar untuk mandi. Aku mengangguk. Setelah itu aku mencoba tidur. Namun beberapa menit kemudian aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Aku melepas selimut perlahan. Tubuhku masih lemas. Aku berjalan pelan menyusuri lorong pendek menuju toilet yang berada di luar ruang perawatan VIP. Saat itulah aku mendengar suara. Samar, pelan. Berasal dari ruang tunggu keluarga. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Namun kemudian aku mendengar nama yang sangat kukenal. Namaku, Rania. Aku langsung berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. Suara itu terdengar seperti suara Rati. Aku mendekat tanpa sadar. Pintu ruang tunggu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil. Dan dari situlah aku mendengar semuanya. Kalimat demi kalimat. Yang sampai hari ini masih terngiang jelas di kepalaku. Aku capek nunggu dia mati alami. Suara Rati. Dingin. Tanpa perasaan. Lalu suara mertuaku menyahut. Iya, kalau cuma sakit begini bisa sembuh lagi. Aku membeku. Tubuhku mendadak dingin. Aku bahkan mulai meragukan pendengaranku sendiri.
Mungkin aku salah dengar. Mungkin mereka sedang membicarakan orang lain. Tapi kemudian Ratih kembali berbicara. Dan kali ini, dunia seolah berhenti berputar. Kita tukar saja obatnya, biar cepat kita kuasai hartanya. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Tanganku gemetar hebat. Napas terasa tercekat. Apa yang baru saja ku dengar? Aku menempelkan tubuhku ke dinding. Berusaha tetap diam. Berusaha memastikan bahwa semua ini bukan mimpi buruk. Lalu suara mertuaku kembali terdengar. Kamu yakin tidak akan ketahuan? Ratih tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kudukku berdiri. Dokter mana bakal curiga. Lagi pula setelah dia mati, Aldi yang dapat semuanya. Aku menutup mulutku sendiri. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Bukan karena sakit, tapi karena hancur. Aku tak pernah menyangka. Orang yang selama ini kupanggil ibu, orang yang selama ini duduk satu meja makan denganku, sedang membahas kematianku seperti membahas daftar belanja. Namun yang lebih menghancurkan lagi, nama Aldi disebut. Suamiku, lelaki yang paling kupercaya. Lelaki yang selama ini kubela. Aku terus mendengarkan. Meski setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Lagian Aldi juga sudah setuju. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Ratih. Dan saat itulah, seluruh dunia yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Aldi, suamiku, ikut terlibat. Aku merasa kakiku tidak lagi mampu menopang tubuhku. Aku bersandar ke dinding. Air mata terus mengalir. Pikiranku kacau. Aku ingin masuk ke ruangan itu. Aku ingin berteriak. Aku ingin menampar mereka semua. Tetapi untungnya aku tidak melakukannya. Karena beberapa detik kemudian, aku mendengar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa aku harus tetap diam. Harus tetap berpura-pura tidak tahu. Karena jika tidak, mungkin aku tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari rumah sakit itu. Dan apa yang mereka katakan setelahnya membuatku mulai menyusun rencana yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Tapi saat itu, aku harus bertahan hidup terlebih dahulu. Karena aku baru saja menyadari satu hal. Aku sedang dikelilingi oleh orang-orang yang ingin melihatku mati. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa aku sudah mendengar semuanya. Aku berdiri membeku di balik pintu ruang tunggu rumah sakit. Tanganku masih menempel di dinding. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya mereka bisa mendengarnya dari dalam ruangan. Air mata terus mengalir. Tapi aku tidak berani bergerak sedikit pun. Aku harus mendengar semuanya. Aku harus tahu seberapa jauh rencana mereka. Karena saat itu aku sadar, nyawaku sedang berada dalam bahaya. Di dalam ruangan suara Ratih kembali terdengar. Kita sudah terlalu lama nunggu. 5 tahun nikah sama Aldi, tapi perempuan itu masih sehat-sehat saja. Mertuaku menghela napas panjang. Ibu juga sudah capek pura-pura baik sama dia. Mereka tertawa kecil. Tawa yang membuat seluruh tubuhku merinding. Aku menutup mulutku agar tidak menangis keras. 5 tahun. 5 tahun aku berusaha menjadi menantu yang baik. 5 tahun aku membantu kebutuhan mereka. 5 tahun aku menganggap mereka keluarga. Dan ternyata, selama itu pula mereka menungguku mati. Kalau nanti semua aset sudah pindah ke Aldi, kita tidak perlu hidup susah lagi, kata Ratih. Rumahnya saja sudah miliaran. Iya, sahut mertuaku. Belum tanah-tanahnya. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Dadaku terasa seperti diremas. Ternyata yang mereka lihat selama ini bukan aku. Bukan perasaanku. Bukan ketulusanku. Yang mereka lihat hanya angka. Hanya kekayaan. Hanya warisan. Lalu sebuah kalimat berikutnya membuatku nyaris jatuh. Untung Aldi gampang dikendalikan. Aku langsung menajamkan pendengaran. Ratih tertawa. Kalau bukan karena kita, mana mungkin dia bisa dekat sama Rania. Aku membeku. Apa maksudnya? Lalu mertuaku menjawab. Itu benar. Dari awal memang kita yang suruh dia mendekati perempuan itu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku tidak bisa bernapas. Pikiranku langsung kembali ke masa 7 tahun lalu. Saat pertama kali bertemu Aldi. Saat aku mengira semua itu takdir. Saat aku percaya ada seseorang yang mencintaiku apa adanya. Ternyata, semua itu hanya rencana, hanya jebakan. Ratih kembali berbicara. Awalnya aku kira setelah menikah, dia langsung mengubah semua aset atas nama Aldi. Iya. Ternyata perempuan itu lebih pintar dari yang kita kira. Mertuaku mendecak kesal. Makanya sekarang tidak ada pilihan lain. Aku memejamkan mata. Tubuhku mulai gemetar hebat. Selama ini aku memang tidak pernah memindahkan kepemilikan perusahaan. Aku masih menggunakan sistem yang dibuat ayahku. Semua aset utama berada di bawah perusahaan keluarga. Dan untuk mengubah kepemilikan diperlukan proses hukum yang panjang. Dulu Aldi sering membujukku. Mengatakan bahwa suami istri tidak perlu memisahkan harta. Mengatakan bahwa dia merasa tidak dipercaya. Saat itu aku hampir luluh. Untungnya pengacara keluarga ayahku selalu mengingatkanku untuk berhati-hati.
Aku tidak pernah tahu bahwa keputusan itu telah menyelamatkan hidupku. Lalu suara Ratih kembali terdengar. Besok aku yang urus obatnya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Apa tidak terlalu cepat? Tanya mertuaku. Justru sekarang kesempatan terbaik. Aku merasa kakiku lemas. Mereka serius. Mereka benar-benar serius? Ini bukan sekadar omongan. Mereka sudah menyusun rencana. Dan targetnya adalah aku. Aku segera mundur perlahan dari pintu. Aku harus kembali ke kamar. Aku tidak boleh ketahuan. Jika mereka melihatku sekarang, mungkin semuanya akan berubah. Dengan langkah pelan aku kembali ke ruang rawat. Tanganku gemetar saat menutup pintu. Begitu masuk, aku langsung duduk di tepi ranjang. Pikiranku kacau. Aku ingin menelepon polisi. Aku ingin melapor, tapi aku sadar satu hal. Aku tidak punya bukti. Aku hanya mendengar percakapan. Jika aku melapor sekarang, mereka bisa mengelak. Bahkan bisa saja mereka berbalik menuduhku mengalami halusinasi karena sedang sakit. Tidak. Aku harus lebih cerdas. Aku harus lebih sabar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai berpikir seperti ayahku. Ayah selalu berkata, kalau musuhmu bermain curang, jangan langsung menyerang. Biarkan dia merasa menang. Saat itulah dia akan membuat kesalahan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku menarik napas panjang. Kemudian aku mengambil ponsel yang ada di atas meja. Tanganku masih gemetar. Aku membuka daftar kontak. Ada satu nama yang langsung muncul di pikiranku. Seseorang yang sangat dipercaya ayahku semasa hidup, seseorang yang sudah seperti keluarga. Pak Surya, pengacara senior yang selama ini mengurus seluruh aset keluargaku. Sudah hampir tengah malam, tapi aku tidak peduli. Aku mengetik pesan singkat. Pak Surya, saya dalam bahaya. Tolong jangan telepon. Besok pagi datang ke rumah sakit sendirian. Jangan beritahu siapapun. Jantungku berdebar saat menekan tombol kirim. Beberapa menit kemudian balasan masuk. Saya mengerti. Tetap tenang, jangan percaya siapapun. Jangan percaya siapapun. Kalimat itu membuat mataku kembali panas. Termasuk Aldi? Termasuk suamiku sendiri? Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aku refleks menyimpan ponsel. Dan saat aku mengangkat kepala, Aldi berdiri di sana. Membawa senyum yang selama ini selalu membuatku merasa aman. Tapi malam itu berbeda. Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Aku baru balik. Katanya lembut. Apa kamu sudah makan? Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama 7 tahun terakhir kucintai sepenuh hati. Aku mencoba mencari penyesalan. Mencari rasa bersalah. Mencari tanda bahwa semua yang kudengar tadi tidak benar. Tapi aku tidak menemukan apapun. Yang ada hanya senyum tenang. Senyum seorang suami yang tampak begitu peduli. Dan justru itulah yang membuatku semakin takut. Karena jika dia benar-benar terlibat, berarti selama ini aku hidup bersama seseorang yang mampu berbohong setiap hari tanpa pernah ketahuan. Aku memaksakan senyum. Mengangguk pelan, lalu berpura-pura lemah. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku mulai berakting di depan suamiku sendiri. Dan Aldi sama sekali tidak menyadarinya. Padahal sejak malam itu, aku sudah memutuskan satu hal. Jika mereka sedang merencanakan kematianku, maka aku akan membiarkan mereka berpikir bahwa rencana mereka berhasil. Karena hanya dengan cara itu, aku bisa menghancurkan mereka semua sekaligus. Malam itu hampir tidak ada tidur yang benar-benar bisa kunikmati. Setiap kali memejamkan mata, suara Ratih terus terngiang di kepalaku. Kita tukar saja obatnya. Biar cepat kita kuasai hartanya. Kalimat itu seperti kaset rusak yang terus berputar. Aku berbaring memunggungi Aldi yang tertidur di sofa pendamping pasien. Sesekali aku melirik ke arahnya. Wajahnya terlihat tenang, damai, seolah tidak ada beban apapun. Dan justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur setenang itu jika benar-benar sedang merencanakan kematian istrinya sendiri? Atau mungkin, aku memang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Menjelang subuh aku akhirnya memejamkan mata beberapa saat. Namun ketika matahari mulai naik, aku langsung terbangun. Hari ini sangat penting. Hari ini Pak Surya akan datang. Dan aku berharap masih ada seseorang yang benar-benar berada di pihakku. Sekitar pukul 9 pagi, terdengar ketukan pelan di pintu kamar rawat. Aldi yang sedang bermain ponsel berdiri dan membukanya. Begitu melihat siapa yang datang, wajahnya tampak sedikit terkejut. Pak Surya? Pria berusia sekitar 60 tahun itu tersenyum ramah. Sudah lama tidak bertemu. Aku melihat sesuatu yang aneh. Hanya sesaat. Sangat singkat, tapi aku melihat Aldi seperti gugup. Pak Surya memang bukan orang sembarangan. Beliau adalah pengacara yang mengurus seluruh aset keluargaku sejak aku masih kecil. Beliau tahu semua data perusahaan, semua surat kepemilikan, semua rekening, bahkan seluruh wasiat ayahku. Aku mencoba tetap tenang. Aku yang minta Pak Surya datang, kataku. Sudah lama tidak bertemu.
Aldi tersenyum tipis. Oh begitu. Namun aku bisa merasakan perubahan suasana. Ada ketegangan kecil yang tidak bisa dijelaskan. Pak Surya kemudian duduk di samping ranjangku. Kami mengobrol ringan selama beberapa menit tentang kesehatan, tentang perusahaan, tentang kondisi rumah. Semuanya terdengar normal. Sampai akhirnya aku berkata pelan, "Mas, aku lapar. Bisa tolong belikan bubur?" Aldi mengangguk. Tentu. Begitu pintu tertutup dan langkah kakinya menjauh dari koridor, wajah Pak Surya langsung berubah serius. Apa yang terjadi? Aku menatapnya. Lalu semua pertahananku runtuh. Air mata langsung mengalir. Aku menceritakan semuanya. Tidak ada yang kusembunyikan. Percakapan yang kudengar. Rencana penukaran obat. Nama Aldi yang disebut. Semuanya. Pak Surya mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Semakin lama wajahnya semakin gelap. Ketika aku selesai bercerita, beliau terdiam cukup lama. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanyaku lirih. Beliau menghela napas. Kita harus mengumpulkan bukti. Itu yang aku pikirkan. Tapi mulai hari ini, jangan makan atau minum apapun yang diberikan keluarga suamimu. Aku mengangguk. Lalu satu lagi. Apa? Pak Surya menatapku dalam-dalam. Kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tersenyum pahit. Itu sudah kulakukan sejak semalam. Beliau mengangguk pelan. Kita akan membuat mereka merasa aman. Aman? Ya, orang serakah biasanya jatuh karena merasa sudah menang. Kalimat itu persis seperti yang pernah dikatakan ayahku dulu. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasa sedikit lebih kuat. Sebelum pergi, Pak Surya memberikan sebuah kotak kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Apa ini? Kamera mini. Aku menatapnya terkejut. Kamera? Kita pasang di kamar. Jangan beritahu siapapun. Jantungku langsung berdebar. Inilah yang kubutuhkan. Bukti. Bukti nyata. Bukan sekadar tuduhan. Siang itu, ketika Aldi pergi ke kantin rumah sakit, petugas yang ternyata sudah diatur oleh Pak Surya datang membantu memasang kamera kecil di beberapa titik. Satu di rak televisi, satu di dekat meja obat, dan satu lagi menghadap pintu. Semuanya hampir tidak terlihat. Kalau tidak tahu letaknya, mustahil menemukannya. Aku memperhatikan pemasangan itu dengan perasaan campur aduk. Tak pernah kubayangkan hidupku akan berubah menjadi seperti ini. Seolah aku sedang berada dalam film kriminal. Padahal beberapa hari lalu aku hanya seorang istri yang percaya kepada keluarganya. Namun ternyata penderitaanku belum berhenti di situ. Sore harinya aku mendapat kejutan lain. Sesuatu yang membuat luka di hatiku semakin dalam. Saat itu Aldi sedang mandi di kamar mandi dalam ruang VIP. Ponselnya tertinggal di atas meja. Aku sebenarnya tidak pernah memeriksa ponsel suamiku. Tidak pernah. Aku percaya padanya. Terlalu percaya. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak lagi bisa mengabaikan naluriku. Layar ponselnya tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya membuatku mengernyit. Dina. Hatiku langsung berdegup keras. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Pesan yang muncul di layar hanya sebagian. Aku kangen. Kapan semuanya selesai? Tanganku langsung dingin. Aku menelan ludah. Perlahan aku mengambil ponsel itu. Jari-jariku gemetar. Dan apa yang kulihat setelah itu menghancurkan hatiku. Puluhan pesan, ratusan pesan, foto-foto mesra, panggilan sayang, rencana masa depan. Bahkan ada percakapan tentang rumah yang akan mereka tempati bersama. Aku hampir tidak bisa bernapas. Ternyata bukan hanya hartaku yang diincar. Hatiku juga telah dikhianati. Hubungan mereka ternyata sudah berjalan lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Berarti saat aku masih memasakkan sarapan untuk Aldi setiap pagi, saat aku masih percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja, dia sudah bersama perempuan lain. Air mataku jatuh satu persatu ke layar ponsel. Namun aku segera menghapusnya. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Belum sekarang. Belum waktunya. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat semula tepat sebelum Aldi keluar dari kamar mandi. Dia tersenyum seperti biasa. Kenapa? Kok diam saja? Aku balas tersenyum. Kapek. Dia mengusap kepalaku lembut. Dulu sentuhan itu membuatku nyaman. Sekarang rasanya seperti racun. Malam harinya Rati datang. Membawa buah-buahan. Membawa senyum manis. Membawa kepura-puraan yang membuatku muak. Gimana kabarnya? Tanyanya. Masih lemas. Wajar. Penyakitmu memang berat. Aku menatapnya. Dalam hati aku hampir tertawa. Penyakitku tidak seberat yang dia kira. Tapi dia sedang berusaha membuatnya menjadi berat. Ratih kemudian berdiri mendekati meja obat. Gerakannya terlihat biasa. Sangat biasa. Kalau aku tidak mengetahui rencana mereka, mungkin aku tidak akan curiga. Namun kamera kecil yang tersembunyi di rak televisi menangkap semuanya. Dan aku juga melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tangannya menyentuh botol obat. Membuka laci. Lalu memasukkan sesuatu ke dalam tasnya. Gerakannya cepat.
Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. Apakah ini saat yang mereka bicarakan? Apakah mereka mulai menjalankan rencananya? Aku tetap diam, tetap berpura-pura tidak menyadari apapun. Karena aku tahu, ikan besar tidak ditangkap dengan tergesa-gesa. Harus ada kesabaran, harus ada umpan. Dan malam itu aku mengambil keputusan yang sangat berisiko. Mulai besok, aku akan berpura-pura semakin sakit. Aku akan membuat mereka percaya bahwa rencana mereka berhasil. Aku pun akan membuat mereka merasa semakin dekat dengan kemenangan. Karena semakin dekat mereka merasa menang, semakin besar kesalahan yang akan mereka buat. Dan ketika saat itu tiba, aku akan menghancurkan mereka dengan bukti yang tidak bisa mereka bantah sedikit pun. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari ke depan akan membawa kejutan yang jauh lebih mengerikan. Karena ternyata, ada seseorang lagi yang ikut terlibat dalam rencana ini. Seseorang yang namanya sama sekali tidak pernah muncul dalam pikiranku. Dan ketika identitasnya akhirnya terbongkar, aku benar-benar merasa dunia runtuh untuk kedua kalinya. Pagi berikutnya, aku memulai permainan yang paling berbahaya dalam hidupku. Aku mulai berpura-pura menjadi pasien yang kondisinya semakin memburuk. Setiap kali dokter datang memeriksa, aku tampak lemas. Aku berbicara pelan, aku lebih banyak berbaring. Aku bahkan sengaja mengurangi aktivitas agar terlihat benar-benar kehabisan tenaga. Tentu saja dokter yang menangani aku mengetahui kondisi sebenarnya. Setelah Pak Surya menjelaskan sebagian situasi secara rahasia, dokter setuju membantu selama tidak membahayakan keselamatanku. Dan syukurlah, kondisi kesehatanku sebenarnya jauh lebih baik daripada yang diketahui keluarga suamiku. Justru karena itulah rencana mereka mulai berjalan semakin jauh. Dan semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak topeng yang mulai terlepas. Hari ketiga setelah aku mendengar percakapan itu, Rati datang bersama mertuaku. Mereka masuk dengan wajah penuh kepedulian. Wajah yang beberapa hari lalu mungkin masih bisa membuatku terharu, tapi sekarang aku tahu isi hati mereka yang sebenarnya. Ya Allah, Rania makin kurus, kata mertuaku sambil mengusap lenganku. Aku hampir muak mendengarnya. Kalau orang lain melihat pemandangan itu, mereka pasti mengira beliau adalah ibu mertua yang sangat menyayangiku. Padahal beberapa malam lalu beliau sedang membahas kematianku. Aku memaksakan senyum. Masih pusing, Bu? Wajar, Nak. Yang penting banyak istirahat. Rati ikut duduk di samping ranjang. Jangan mikir perusahaan dulu. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi aku tahu maksud sebenarnya. Mereka ingin aku lengah. Mereka ingin aku berhenti mengurus semua asetku. Mereka ingin aku menjadi korban yang mudah dikendalikan. Namun aku hanya mengangguk pelan. Aku sudah tidak kuat mikirin apa-apa. Mata Ratih langsung berbinar sesaat. Dia berusaha menyembunyikannya. Tapi aku melihatnya. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa mereka percaya sandiwara yang sedang kumainkan. Setelah mereka pulang, aku langsung meminta rekaman kamera dari petugas yang membantu Pak Surya. Malam harinya aku menonton semua rekaman secara diam-diam. Dan apa yang kulihat membuat darahku mendidih. Rati memang beberapa kali membuka laci obat. Beberapa kali pula, dia terlihat mengambil foto label obat yang diberikan dokter. Namun ada satu bagian yang jauh lebih mengejutkan. Dalam salah satu rekaman, Rati terlihat menelepon seseorang. Wajahnya tidak terlihat jelas karena membelakangi kamera, tetapi suaranya terekam dengan sangat jelas. Aku sudah masuk ke kamarnya. Beberapa detik hening. Lalu Rati kembali berbicara. Tenang saja, Dok. Nanti saya transfer sisanya. Aku langsung menghentikan rekaman. Tubuhku membeku. Dok? Dokter? Aku memutar ulang rekaman itu. Berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Rati menyebut kata dok. Aku langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Jangan sampai ada tenaga medis yang terlibat. Jika benar demikian, berarti situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang kukira. Malam itu aku langsung menghubungi Pak Surya. Beliau datang ke rumah sakit keesokan paginya. Aku memperlihatkan rekaman tersebut. Wajah beliau langsung berubah tegang. Ini serius. Sangat serius. Beliau mengangguk. Sangat serius. Aku menelan ludah. Menurut Bapak siapa yang dia maksud? Pak Surya terdiam cukup lama. Saya belum tahu. Tapi kalau memang ada dokter yang bekerja sama dengan mereka, beliau tidak melanjutkan kalimatnya. Namun aku sudah mengerti. Artinya nyawaku benar-benar berada di ujung tanduk. Sore harinya kejutan lain datang. Dan kali ini lebih menyakitkan daripada semua yang sudah terjadi. Aku sedang berpura-pura tidur ketika mendengar Aldi berbicara di telepon di dekat jendela. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, sampai aku mendengar satu nama. Dina. Jantungku langsung berdebar. Aku tetap memejamkan mata. Berusaha mendengarkan. Tenang saja. Suara Aldi terdengar pelan. Sebentar lagi selesai. Aku menggenggam selimut kuat-kuat. Selesai? Apa yang selesai? Lalu Aldi kembali berbicara.
Kalau semua aset sudah pindah, kita bisa mulai hidup baru. Dadaku terasa ditusuk. Aku sudah tahu dia berselingkuh, tapi mendengar langsung dari mulutnya tetap terasa berbeda. Lebih menyakitkan, lebih menghancurkan. Aku berusaha tetap diam, namun air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku juga capek pura-pura. Kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku gemetar. Pura-pura. Jadi selama ini memang pura-pura. Pura-pura mencintaiku. Pura-pura peduli. Pura-pura menjadi suami yang baik. Semua hanya sandiwara. Semua hanya jalan menuju hartaku. Setelah telepon berakhir, Aldi kembali ke samping ranjang. Aku masih memejamkan mata. Lalu aku merasakan tangannya mengusap rambutku. Maafkan aku. Bisikannya sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Aku sempat bingung. Apakah dia merasa bersalah? Apakah masih ada sedikit hati nurani dalam dirinya? Namun beberapa detik kemudian aku mendengar kalimat berikutnya. Kalau saja kamu tidak sekaya ini. Aku langsung memahami semuanya. Dia tidak menyesal karena mengkhianatiku. Dia tidak menyesal karena ingin mengambil hartaku. Dia hanya menyesal karena harus melakukannya. Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan Aldi. Sejujurnya, setelah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, aku sudah tidak lagi mencintainya seperti dulu. Yang membuatku menangis adalah kenyataan bahwa 7 tahun hidupku ternyata dibangun di atas kebohongan. 7 tahun kepercayaan. 7 tahun pengorbanan. 7 tahun cinta. Dan semuanya palsu. Namun ternyata penderitaanku belum berhenti. Keesokan harinya Pak Surya membawa informasi baru. Informasi yang membuatku benar-benar terkejut. Beliau duduk di samping ranjangku dengan wajah serius. Saya menemukan sesuatu. Apa? Saya menyelidiki perempuan bernama Dina. Jantungku langsung berdegup kencang. Lalu, Pak Surya mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Kemudian meletakkannya di atas meja. Aku membaca halaman pertama. Dan seketika dunia terasa berputar, karena nama lengkap perempuan itu ternyata sangat kukenal. Sangat dekat, bahkan terlalu dekat. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap Pak Surya dengan wajah pucat. Ini tidak mungkin. Beliau menghela napas panjang. Saya juga berharap begitu. Tanganku mulai gemetar. Karena perempuan yang selama ini menjadi selingkuhan suamiku, ternyata bukan orang asing. Bukan wanita yang baru dikenalnya. Bukan seseorang yang muncul belakangan. Melainkan seseorang yang selama ini beberapa kali datang ke rumahku. Seseorang yang pernah makan satu meja denganku. Seseorang yang pernah kupanggil keluarga. Dan saat aku mengetahui hubungan sebenarnya antara Dina dan keluargaku, aku sadar bahwa pengkhianatan ini ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Karena sejak awal, aku bukan hanya sedang dijebak oleh suamiku. Aku sedang dijebak oleh sebuah komplotan yang sudah menyusun rencana selama bertahun-tahun. Dan nama berikutnya yang muncul dalam dokumen itu membuatku hampir tidak mampu berdiri. Tanganku gemetar saat menatap dokumen yang dibawa Pak Surya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku semakin kuat. Aku belum siap melihat apa yang ada di halaman berikutnya. Tapi aku tahu, cepat atau lambat aku harus menghadapi kenyataan. Dengan napas yang tidak beraturan, aku membalik lembar berikutnya. Dan saat itulah aku melihat foto perempuan yang selama ini menjadi selingkuhan Aldi. Aku langsung mengenalinya, bahkan dalam hitungan detik. Mataku membesar, tenggorokanku terasa kering. Aku menatap foto itu berkali-kali. Berharap aku salah melihat. Berharap itu hanya seseorang yang mirip. Tapi tidak. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Ya Tuhan. Suaraku hampir tidak terdengar. Pak Surya hanya diam. Seolah memberi waktu kepadaku untuk menerima kenyataan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Karena perempuan itu adalah Siska. Anak perempuan dari adik mertuaku. Selama ini aku mengenalnya sebagai sepupu Aldi. Di berbagai acara keluarga, dia sering datang. Dia sering tersenyum kepadaku. Bahkan beberapa kali dia memelukku dan memanggilku kakak. Aku pernah memberinya hadiah ulang tahun. Aku pernah membantunya membayar biaya kuliah saat dia kesulitan. Aku bahkan pernah mencarikan pekerjaan untuknya. Dan sekarang, aku baru mengetahui bahwa selama 2 tahun terakhir, dia menjalin hubungan dengan suamiku sendiri. Aku menutup wajahku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku masih berharap pada Aldi. Melainkan karena rasa jijik terhadap kebohongan yang selama ini mengelilingiku. Ternyata hampir setiap orang di keluarga itu berbohong padaku. Pak Surya menyerahkan dokumen lain. Kamu harus kuat membaca ini. Aku mengangguk pelan. Kemudian membuka halaman berikutnya. Dan kali ini rasa sakit yang kurasakan berubah menjadi kemarahan. Di sana terdapat catatan transfer uang. Jumlahnya tidak terlalu besar jika dibandingkan aset yang kumiliki. Namun cukup untuk menunjukkan pola yang mencurigakan. Puluhan transfer. Berulang, selama bertahun-tahun, dari rekening Aldi, ke rekening Rati, ke rekening Siska, dan beberapa rekening lain yang tidak kukenal.
Tanggal-tanggalnya juga membuatku merinding, karena sebagian besar transfer itu terjadi setelah peristiwa penting dalam hidupku. Setelah aku membeli tanah baru, setelah aku mendapat proyek besar, setelah perusahaan memperoleh keuntungan besar. Seolah setiap kali aku berhasil mendapatkan sesuatu, mereka sedang merayakannya. Bukan karena bahagia untukku, tetapi karena merasa semakin dekat pada target mereka. Ada yang lebih mengejutkan lagi, kata Pak Surya. Aku menatapnya. Beliau menarik napas panjang. 5 tahun lalu, sebelum pernikahan kalian, Ratih pernah beberapa kali bertemu Aldi secara rutin. Aku mengernyit. Bukankah mereka kakak adik? Bukan pertemuan keluarga. Jantungku langsung berdebar. Pak Surya kemudian mengeluarkan beberapa foto hasil investigasi. Foto-foto lama. Di sebuah kafe, di sebuah restoran, di sebuah hotel, Ratih dan Aldi terlihat berbicara serius. Berulang kali, jauh sebelum Aldi melamarku. Saat itulah aku mulai memahami sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Mungkin benar. Mungkin sejak awal semua ini memang bukan kisah cinta. Mungkin sejak awal aku hanyalah target. Target yang dipilih karena memiliki warisan besar. Target yang dianggap mudah dimanfaatkan karena kehilangan kedua orang tua. Target yang kesepian. Dan Aldi adalah umpan yang dikirim untuk mendekatiku. Aku memejamkan mata, mengingat semua kenangan bersama Aldi. Pertemuan pertama kami, kencan pertama, lamaran, pernikahan. Semua momen yang dulu terasa indah, kini terlihat seperti bagian dari sebuah skenario panjang. Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling aku percaya, justru mungkin adalah aktor utama dalam kehancuranku. Namun ternyata itu belum seberapa. Karena sore harinya, sebuah fakta baru kembali muncul. Dan kali ini menyangkut perusahaanku. Saat sedang berbicara dengan salah satu manajer senior melalui telepon, aku mendengar sesuatu yang membuatku curiga. Manajer itu berkata bahwa beberapa informasi internal perusahaan ternyata sudah diketahui pihak luar bahkan sebelum rapat resmi dilakukan. Awalnya aku mengira itu hanya kebetulan. Tapi setelah mengingat semua kejadian beberapa tahun terakhir, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu aku meminta Pak Surya memeriksa lebih jauh. Beliau langsung setuju. 2 hari kemudian hasilnya datang. Dan hasil itu membuatku hampir tidak percaya. Karena ternyata ada seseorang di dalam perusahaanku yang selama ini membocorkan informasi. Seseorang yang bekerja cukup dekat denganku. Seseorang yang selama ini kuanggap loyal. Namanya Hendra, kepala bagian administrasi yang sudah bekerja hampir 6 tahun. Aku langsung teringat wajahnya. Pria penjiong. Sopan, selalu terlihat rajin. Tidak pernah menimbulkan masalah. Aku bahkan beberapa kali memberinya bonus karena kinerjanya bagus. Namun berdasarkan hasil penelusuran Pak Surya, Hendra beberapa kali menerima transfer dari rekening yang terhubung dengan Ratih. Tidak besar, tapi rutin. Sangat rutin. Dan setiap kali perusahaan akan membeli aset baru atau memperoleh proyek besar, transfer itu selalu muncul. Aku merasakan kemarahan yang mulai membara. Ternyata mereka tidak hanya mengincar hartaku dari luar. Mereka juga menanam mata-mata di dalam perusahaanku. Mereka ingin mengetahui setiap langkahku, setiap keputusan bisnis, setiap aset yang kubeli. Seolah aku adalah mangsa yang terus diawasi. Namun ada satu hal yang mulai membuat mereka gelisah. Aku bisa melihatnya dari sikap Ratih. Aku bisa melihatnya dari wajah mertuaku. Aku bisa melihatnya dari Aldi. Karena meskipun aku terus berpura-pura sakit, aku tidak kunjung memburuk. Aku tidak kunjung kritis. Aku tidak kunjung mati. Dan hal itu mulai membuat mereka panik. Suatu sore Ratih datang lagi. Kali ini wajahnya terlihat lebih tegang. Dia berusaha tersenyum. Tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Gimana kondisi kamu sekarang? Aku berpura-pura lemah. Kepalaku masih sering pusing. Ratih langsung terlihat lega. Oh ya? Iya. Aku sengaja menambahkan sedikit batuk. Lalu memejamkan mata seolah kelelahan. Dan sebatik yang kudugan. Ratih tampak jauh lebih tenang setelah mendengar itu. Dia masih percaya bahwa aku sedang menuju kematian. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Aku semakin kuat. Aku semakin siap. Dan yang paling penting, aku semakin banyak mengumpulkan bukti. Namun malam itu, ketika aku sedang menonton hasil rekaman kamera tersembunyi, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Dalam salah satu rekaman, Ratih terlihat menerima panggilan telepon. Percakapannya hanya berlangsung singkat. Tapi ada satu kalimat yang membuatku langsung menghentikan video. Kalimat itu sangat jelas, dan sangat mengerikan. Kalau cara ini gagal, kita pakai rencana kedua. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Rencana kedua, artinya mereka memang sudah menyiapkan lebih dari satu cara. Artinya mereka belum menyerah. Artinya nyawaku masih berada dalam bahaya. Aku langsung menatap layar dengan jantung berdebar, karena satu pertanyaan besar muncul di kepalaku.
Jika rencana pertama adalah menukar obat, lalu apa sebenarnya rencana kedua yang sedang mereka siapkan? Dan ketika jawabannya akhirnya mulai terungkap, aku menyadari bahwa mereka ternyata jauh lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Kalimat yang kudengar dari rekaman terus berputar di kepalaku. Kalau cara ini gagal, kita pakai rencana kedua. Rencana kedua, 2 kata sederhana, tapi cukup membuat jantungku berdebar sejak sore hingga tengah malam. Karena aku tahu satu hal, orang-orang seperti Ratih tidak akan mengucapkan kalimat seperti itu jika mereka hanya sedang bercanda. Mereka serius, sangat serius. Dan yang lebih mengerikan, mereka sudah menyiapkan lebih dari satu cara untuk menyingkirkanku. Aku duduk di ranjang rumah sakit sambil memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela. Suasana malam begitu tenang, namun pikiranku justru penuh badai. Jika mereka gagal menukar obat, lalu apa langkah berikutnya? Kecelakaan? Keracunan? Atau sesuatu yang lebih buruk? Aku tidak tahu. Dan ketidaktahuan itulah yang membuatku semakin waspada. Keesokan paginya Pak Surya datang lebih awal dari biasanya. Begitu masuk ke kamar, wajahnya langsung membuatku tahu bahwa dia membawa kabar penting. Aku mempersilahkannya duduk. Ada perkembangan? Tanyaku pelan. Beliau mengangguk. Ada. Jantungku langsung berdegup. Pak Surya membuka map hitam yang dibawanya. Kemudian mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Tim saya berhasil melacak beberapa komunikasi Ratih. Aku menatapnya serius. Lalu, beliau mendorong salah satu lembar ke arahku. Aku membaca perlahan. Dan semakin lama wajahku semakin pucat. Karena dokumen itu berisi riwayat percakapan antara Ratih dan seseorang yang nomor teleponnya belum teridentifikasi. Namun isi pesannya sangat jelas. Sangat jelas. Kalau dia keluar rumah sakit, pastikan dia tetap minum vitamin yang kita siapkan. Tanganku langsung membeku. Vitamin? Aku melanjutkan membaca. Jangan sampai dia curiga. Campur sedikit demi sedikit. Efeknya akan terlihat seperti komplikasi alami. Aku menutup mulutku sendiri. Tubuhku merinding. Mereka memang tidak berniat berhenti. Bahkan jika aku selamat dari rumah sakit. Bahkan jika aku pulang ke rumah, mereka masih akan mencoba. Pak Surya menghela napas panjang. Sepertinya rencana kedua adalah membuat kondisi kesehatanmu memburuk secara perlahan. Aku menggenggam dokumen itu kuat-kuat. Kejam sekali. Beliau tidak menjawab, karena kami berdua tahu. Ini bukan lagi soal warisan. Ini bukan lagi soal keserakahan biasa. Ini sudah menjadi kejahatan yang direncanakan dengan matang. Namun ternyata itu belum menjadi bagian paling mengejutkan. Karena siang harinya, aku memperoleh bukti baru dari kamera tersembunyi. Dan bukti itu membuat seluruh teka-teki mulai tersusun. Saat menonton rekaman dari malam sebelumnya, aku melihat Aldi masuk ke kamar ketika aku pura-pura tidur. Awalnya tidak ada yang aneh. Dia duduk di samping ranjang. Diam cukup lama. Lalu melihat ke arah pintu untuk memastikan tidak ada orang. Setelah itu dia melakukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Dia membuka tasku sendiri. Tas yang berisi beberapa dokumen pribadi. Aku memperhatikan layar dengan napas tertahan. Aldi mengeluarkan map kecil dari dalam tas. Kemudian memotret setiap halaman menggunakan ponselnya. Satu persatu. Dengan sangat hati-hati. Aku langsung memainkan dokumen tersebut. Itu adalah salinan beberapa surat perusahaan yang kebetulan kubawa sebelum masuk rumah sakit. Tidak terlalu penting. Tapi tetap bersifat rahasia. Aku menonton hingga rekaman selesai. Kemudian memutarnya lagi. Dan lagi. Kemarahanku semakin membesar. Bukan karena dokumen itu. Melainkan karena fakta bahwa bahkan dalam kondisi aku terbaring sakit, Aldi masih sibuk mencari keuntungan, masih sibuk mengincar apa yang bisa dia ambil dariku. Namun ada satu hal yang membuatku sedikit bingung. Dalam rekaman itu Aldi tampak gugup, sangat gugup. Beberapa kali dia melihat ke arahku. Beberapa kali dia seperti ragu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ketakutan. Entah kenapa. Aku belum tahu alasannya. Tapi aku menyimpannya dalam pikiranku. Mungkin suatu hari nanti aku akan memahami maknanya. Sore harinya aku menerima telepon dari manajer keuangan perusahaan. Ada kabar yang cukup mengejutkan. Beberapa aset perusahaan ternyata baru saja dicoba diakses menggunakan surat kuasa yang mencurigakan. Untungnya pihak bank menolak karena dokumen tersebut tidak memenuhi syarat. Begitu mendengar penjelasan itu, aku langsung tahu siapa dalangnya. Ratih dan Aldi mulai tidak sabar. Mereka mulai bergerak lebih agresif. Mereka mulai mencoba mengambil sesuatu bahkan sebelum aku meninggal, dan itu justru menjadi kabar baik bagiku. Karena semakin panik mereka, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat. Malam itu aku berbicara cukup lama dengan Pak Surya. Kami mulai menyusun rencana balasan yang lebih besar. Selama ini aku hanya bertahan, hanya mengumpulkan bukti, hanya mengamati. Namun sekarang waktunya mulai berubah.
Aku tidak bisa terus menjadi target. Aku harus mulai menjadi pemburu. Kita butuh mereka mengaku, kata Pak Surya. Aku mengangguk. Tapi mereka tidak akan mengaku begitu saja. Benar. Beliau tersenyum tipis. Itulah kenapa kita akan membuat mereka percaya bahwa kemenangan mereka sudah sangat dekat. Aku menatapnya. Perlahan aku mulai memahami maksudnya. Dan semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Jika mereka merasa hampir mendapatkan semua yang mereka inginkan, mereka akan lengah. Amerika akan berbicara lebih banyak. Mereka akan membuka rahasia mereka sendiri. Dan saat itulah jerat akan dikencangkan. Namun takdir rupanya ingin memberiku sesuatu yang lebih cepat. 2 malam kemudian, sekitar pukul 11 malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Rumah sakit sudah sangat sepi. Lampu koridor mulai diredupkan. Sebagian besar pasien sudah tidur. Aku hampir mengabaikannya. Sampai terdengar suara yang sangat kukenal, suara Rati. Aku langsung membuka mata. Pelan-pelan. Sangat pelan. Kemudian aku mendengar suara lain. Suara laki-laki. Dan begitu mendengar kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, seluruh tubuhku langsung membeku. Karena suara itu bukan suara Aldi. Bukan suara dokter. Bukan suara petugas rumah sakit. Melainkan suara seseorang yang selama ini tidak pernah masuk dalam daftar kecurigaanku. Seseorang yang justru selama ini terlihat membantuku. Seseorang yang selama ini kuanggap berada di pihakku. Dan ketika aku akhirnya mengenali siapa pemilik suara itu, aku benar-benar merasa seperti ditusuk dari belakang untuk kesekian kalinya. Karena ternyata, pengkhianatan yang mengelilingiku jauh lebih besar daripada yang selama ini kubayangkan. Dan orang yang baru saja berbicara dengan Rati itu, memiliki akses terhadap sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh hidupku hanya dalam 1 malam. Malam itu udara di rumah sakit terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku masih berbaring di atas ranjang. Mataku terpejam, tubuhku tidak bergerak. Namun seluruh inderaku bekerja dengan sangat waspada. Suara Rati terdengar dari luar kamar. Pelan, seolah takut didengar orang lain. Aku berusaha menangkap setiap kata. Karena firasatku mengatakan bahwa percakapan ini sangat penting. Dan ternyata firasat itu benar. Beberapa detik kemudian, suara laki-laki yang bersamanya kembali terdengar. Suara yang sebelumnya terasa familiar. Suara yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Lalu akhirnya aku mengenalinya. Dan saat itulah seluruh tubuhku langsung membeku. Aku mengenal suara itu. Sangat mengenalnya. Bahkan aku sudah mendengarnya hampir setiap minggu selama bertahun-tahun. Karena suara itu milik Arman. Notaris perusahaan keluargaku. Tanganku langsung mencengkeram selimut. Rasanya seperti ada petir yang menyambar kepalaku. Arman? Tidak mungkin. Aku mengenalnya lebih dari 8 tahun. Dia adalah orang yang sering menangani dokumen-dokumen legal perusahaan. Dia beberapa kali membantu proses pembelian aset. Dia pernah makan malam bersama keluargaku. Bahkan setelah ayah dan ibuku meninggal, dia masih sering memberikan masukan hukum ketika aku membutuhkannya. Aku tidak pernah mencurigainya. Tidak sedikit pun. Namun suara itu memang miliknya. Aku yakin 100%. Tenang saja, kata Arman pelan. Dokumennya hampir selesai. Ratih terdengar lega. Bagus. Aset utama tinggal 1 tahap lagi. Aku merasakan darahku berdesir. Aset utama? Dokumen? Apa yang sedang mereka bicarakan? Aku berusaha mendengarkan lebih jelas. Sayangnya suara mereka semakin pelan. Namun ada satu kalimat yang berhasil masuk ke telingaku. Dan kalimat itu cukup membuat seluruh tubuhku merinding. Kalau perempuan itu mati bulan ini, semuanya akan jauh lebih mudah. Aku hampir kehilangan kendali. Tapi aku tetap diam. Tetap berpura-pura tidur. Karena sekarang aku tahu satu hal yang sangat penting. Komplotan ini jauh lebih besar daripada yang selama ini kukira. Mereka bukan hanya keluarga suamiku. Mereka juga melibatkan orang-orang yang memiliki akses terhadap dokumen hukum milikku. Dan itu sangat berbahaya. Keesokan paginya, aku langsung menghubungi Pak Surya. Begitu beliau datang, aku menceritakan semua yang kudengar. Wajahnya langsung berubah serius. Arman? Aku mengangguk. 100%. Pak Surya terdiam cukup lama. Kemudian beliau menghela napas panjang. Saya sebenarnya pernah curiga. Aku langsung menatapnya. Bapak pernah curiga? Beliau mengangguk. Tapi saya tidak punya bukti. Apa yang membuat Bapak curiga? Pak Surya membuka map yang dibawanya. Kemudian mengeluarkan beberapa dokumen. Ada beberapa transaksi aset beberapa tahun lalu. Aku membaca cepat. Lalu mengernyit. Karena beberapa dokumen memang ditandatangani Arman. Namun tidak ada yang tampak mencurigakan. Pak Surya kemudian menunjuk sebuah bagian kecil. Di sini. Aku memperhatikan lebih teliti. Dan akhirnya aku melihatnya. Ada beberapa perubahan redaksi yang terlihat sepele. Sangat sepele. Bahkan mungkin tidak akan diperhatikan orang biasa. Namun jika dikumpulkan selama bertahun-tahun, perubahan itu bisa membuka celah hukum tertentu.
Aku mulai memahami. Arman ternyata bukan orang bodoh. Dia bergerak perlahan, sedikit demi sedikit. Seolah sedang menyiapkan jalan panjang menuju sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang semua potongan teka-teki mulai menyatu. Rata, mertuaku, Siska, Aldi, Hendra. Dan sekarang Arman. Aku tidak lagi menghadapi satu atau dua orang. Aku sedang menghadapi sebuah jaringan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Namun ternyata kejutan berikutnya lebih mengerikan lagi. Siang harinya, Pak Surya menerima laporan dari salah satu tim investigasinya. Begitu membaca laporan tersebut, beliau langsung memintaku melihatnya. Dan saat aku membaca isinya, aku merasa dunia kembali runtuh. Karena mereka ternyata sedang menyiapkan dokumen warisan palsu. Aku membaca halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat rancangan surat yang menyatakan bahwa sebagian besar aset pribadiku akan diberikan kepada Aldi apabila aku meninggal dunia. Bukan hanya itu, ada pula rancangan perubahan struktur kepemilikan perusahaan. Jika dokumen itu berhasil digunakan, maka kendali perusahaan akan berpindah ke tangan Aldi. Aku hampir tidak bisa bernapas. Mereka benar-benar merencanakan semuanya, bukan hanya kematianku, tapi juga apa yang terjadi setelah aku mati. Bahkan mereka sudah menyiapkan jalur hukum palsu agar semuanya terlihat sah. Aku menutup dokumen itu perlahan, lalu menatap Pak Surya. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama ya? Beliau mengangguk. Sepertinya begitu. Aku memejamkan mata. Selama beberapa detik aku tidak mengatakan apapun. Ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa. Tapi di atas semua itu, ada satu perasaan baru yang mulai tumbuh. Tekad. Aku sudah terlalu lama menjadi korban. Aku sudah terlalu lama diam. Dan sekarang aku ingin mereka merasakan ketakutan yang selama ini kurasakan. Sore harinya aku kembali memperhatikan Aldi. Dan untuk pertama kalinya aku melihat perubahan yang cukup jelas. Dia mulai terlihat gelisah. Beberapa kali dia memeriksa ponselnya. Beberapa kali dia keluar ruangan untuk menerima telepon. Bahkan ketika berbicara denganku, pikirannya terlihat tidak fokus. Awalnya aku tidak mengerti. Sampai malam harinya aku mendapatkan jawabannya. Melalui salah satu rekaman yang berhasil dikumpulkan tim Pak Surya. Dalam rekaman itu, Aldi sedang berbicara dengan Ratih di area parkir rumah sakit. Wajah Aldi tampak tegang. Sangat tegang. Aku tidak nyaman dengan semua ini. Kalimat itu langsung menarik perhatianku. Ratih mendecak kesal. Sudah terlambat. Aku cuma tidak mau semuanya berantakan. Kamu takut? Tentu saja aku takut. Aku memperbesar volume rekaman. Ratih lalu melangkah mendekatinya. Kita sudah sejauh ini. Aku tahu. Kalau sekarang mundur, kita semua habis. Aldi terdiam. Dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Entah karena takut, entah karena merasa bersalah. Aku tidak tahu. Namun jelas ada retakan dalam dirinya. Dia mulai goyah. Dan retakan itulah yang langsung menarik perhatian Pak Surya. Begitu melihat rekaman itu, beliau tersenyum tipis. Ini kesempatan kita. Aku menatapnya. Maksud Bapak? Kita tidak perlu menghancurkan seluruh kelompok sekaligus. Lalu, Pak Surya menunjuk wajah Aldi di layar. Kalau satu orang mulai panik, biasanya dia akan menyeret yang lain ikut jatuh. Aku mulai memahami maksudnya. Dan perlahan sebuah rencana besar mulai terbentuk. Rencana yang jauh lebih berani daripada semua yang sudah kami lakukan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami tidak hanya mengumpulkan bukti. Kami mulai memasang jebakan. Jebakan yang dirancang khusus untuk membuat seluruh komplotan percaya bahwa mereka akhirnya berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal kenyataannya, mereka sedang berjalan masuk ke perangkap yang sudah kami siapkan. Dan orang pertama yang akan masuk ke dalam perangkap itu adalah Aldi sendiri. Namun aku belum tahu bahwa langkah berikutnya akan memicu kepanikan besar. Karena seseorang dalam komplotan itu akhirnya menyadari satu hal yang sangat berbahaya. Mereka mulai curiga. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan jika mereka berhasil menemukan rahasia yang kusimpan, maka seluruh rencanaku bisa hancur dalam semalam.